Selamat siang, saya Angelina Talia Aritonang Simaremare dengan NIM C0D018007, Program Studi Perpajakan kelas F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Saya di sini akan memaparkan suatu materi yang berjudul Memahami konsep dan pencatatan dari aset tidak berwujud dan kewajiban jangka pendek. Amortisasi aset tidak berwujud dengan metode garis lurus dan saldo menurun. Secara umum, metode yang digunakan dalam amortisasi aset tidak berwujud menurut akuntansi ada dua jenis, yaitu metode garis lurus dan metode saldo menurun. Metode garis lurus merupakan suatu metode pengalokasian pembebanan biaya, di mana jumlah biaya yang dialokasikan setiap tahunnya adalah sama. Metode saldo menurun. Metode saldo menurun merupakan suatu metode pengalokasian pembebanan biaya, di mana jumlah biaya yang dialokasikan semakin menurun tiap tahunnya seiring bertambahnya masa manfaatnya. Klasifikasi kewajiban jangka pendek. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga atau PFK, dan bagian lancar utang jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang memiliki dua kriteria pokok, yaitu diharapkan dapat dibayar dari aset lancar yang ada atau dengan membuat kewajiban jangka pendek baru lainnya. Diperkirakan akan dibayarkan dalam jangka waktu 1 tahun atau siklus perusahaan. Perusahaan yang memiliki kewajiban jangka pendek yang lebih besar daripada aset lancar umumnya perlu mendapat perhatian, karena kemungkinan perusahaan tidak akan mampu melunasi seluruh kewajiban jangka pendeknya pada saat jatuh tempo. Jenis-jenis liabilitas atau kewajiban jangka pendek. Utang usaha, wesel bayar, utang bank jangka pendek, liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo, liabilitas jangka pendek yang didanai kembali, utang dividen, uang muka pelanggan, pendapatan diterima di muka, utang PPN atau PPNBM, utang pajak penghasilan, utang gaji, utang pajak pihak ketiga. Pencatatan pajak atas kewajiban jangka pendek. Penyajian utang atau kewajiban pajak yang baik dan teratur akan mempermudah penelitian atas kewajiban pajak dan pemenuhannya. Utang pajak yang dimaksud dapat mencakup hal-hal sebagai berikut. Utang dagang, utang wesel notes payable atau kewajiban yang didukung dengan janji tertulis atau promise. Utang pajak penghasilan yang dibayar sendiri seperti pajak penghasilan pasal 25 dan 29. Utang pajak penghasilan yang dipungut atau dipotong dari pihak ketiga seperti pajak penghasilan pasal 21, 22, dan 23. Utang pajak yang wajib dipungut atau dipotong dari pihak ketiga PPh pasal 21, 22, 23, dan 26. Utang PPN dan PPNBM serta utang PBB. Demikianlah presentasi dari saya. Jikalau ada salah kata ataupun tindakan, saya mohon maaf. Terima kasih.